Tapi tadi yang antum terangin banyak sekali Ustaz. Oh gitu, alhamdulillah. Poin-poinnya banyak sekali ya. Tapi jamaah sekalian nggak usah khawatir ya kalau memang tahsin kita emang agak panjang, satu ayat pun banyak yang diperhatikan ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau gejalanya terus berlanjut, silakan hubungin guru-guru ngaji terdekat. Siap Ustaz. Jadi kalau gejala-gejala susah ngomongnya itu susah, maka silakan kan ini gejala berlanjut silakan hubungi dokter ya betul. Kalau gejala ngaji, susah mengeluarkan hurufnya itu, maka hubungi guru-guru ngaji terdekat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhirat amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz Yudi. Salam Ustaz. Ya. Salam Ustaz. Salam Ustaz. Ini acara kita sekarang namanya Salam Ustaz. Yaitu kita bertanya, bersalam kepada Ustaz supaya mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau ini, insyaallah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan membahas secara singkat apa saja rahasia-rahasia atau trik-trik dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi Ustaz, mudah-mudahan antum sehat selalu. Amin, amin, amin. Kami juga selalu butuh kami dalam bimbingan antum, pengajaran antum, insyaallah Ustaz Yudi Abdul ini diberikan Allah kesehatan dan mudah-mudahan. Ustaz, ini kebetulan ada pertanyaan dari jamaah. Kemarin kan kita membahas tentang surah Al-Fatihah dalam sholat, kedudukannya bagaimana, wajib atau tidak wajib. Kemudian yang kemarin kita membahas tentang yaitu syarat membaca Al-Fatihah dalam sholat. Nah sekarang kita ingin ada pertanyaan kebetulan nih dari jamaah, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca ayat pertama atau dalam membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Dalam membaca Al-Fatihah, sebagai contoh di ayat pertama yaitu Al-Basmalah. Dalam membaca Al-Basmalah ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Karena kemarin seperti yang sudah disampaikan kemarin, harus menjaga atau memperhatikan huruf-hurufnya, atau memperhatikan tasdid-tasdidnya. Dalam ayat pertama di surat Al-Fatihah, Al-Basmalah, yang pertama harus diperhatikan itu dalam mengucapkan huruf ba, bi. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bi-nya tidak boleh sampai mengeluarkan angin. Atau dalam istilah tajwidnya tidak boleh ada hamas, bi. Karena secara sifatnya bahwa huruf ba ini adalah jahar dan syiddah. Jadi diusahakan ketika mengucapannya tidak boleh ada angin. Jangan sampai bi. Iya, ya. Betul Ustaz, betul. Bi. Kemudian kedua yang harus diperhatikan itu sin. Karena sin itu memiliki sifat rokhawah, kemudian salah satunya lagi ada mempunyai sifat sofir, maka ketika mengucapannya tidak boleh bismillah, tapi harus mengalir. Jadi kayak bismillah. Apalagi mantul. Ya, bismillah kayak mantul ya. Betul, itu tidak boleh karena sin itu bukan termasuk huruf qalqalah, Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi ketika mengucapannya pertama tidak boleh mantul, kedua suaranya harus mengalir, harus bismi. Begitu. Tidak boleh terlalu cepat bismi. Karena tadi salah satu sifatnya terdapat sifat rokhwa dan sifat sofir. Itu di sin. Kemudian harus diperhatikan juga ketika mi. Tidak boleh membacanya bismillah. Pertama sinnya salah, kemudian mi-nya itu jadi manjang. Jadi manjang itu tidak boleh. Itu harus mi-nya langsung masuk ke lafadz Allah, langsung ke tasdid. Bismillahi, begitu. Kemudian yang harus diperhatikan lagi itu huruf ro bertasdid. Ar-Rahman,
Ar-Rahman. Karena ini di sini ada huruf bertasydid seperti yang kemarin sudah dibahas bahwa huruf bertasydid itu harus diperhatikan, harus dijaga. Tidak boleh membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah di situ menghilangkan huruf bertasydid. Maka harus dibaca tasydidnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di huruf ro-nya tidak boleh getarannya lebih dari satu kali. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh satu. Tidak boleh. Cukup sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin yang harus diperhatikan setelahnya apa? Huruf H. Huruf H itu memiliki beberapa sifat. Salah satu sifatnya yaitu hamas dan rokhawah. Maka apa itu hamas? Oh iya, apa itu hamas? Hamas itu artinya mengalir nafas. Adapun rokhawah itu mengalir suara. Maka ketika mengucapkan huruf H-nya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu sudah menghilangkan beberapa sifat yang terdapat pada huruf H. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya itu huruf ma. Huruf mim, kemudian mim itu 2 harokat, tidak boleh masuk hidung, tidak boleh masuk koisum, tidak boleh bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Gitu. Jadi yang betul Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh masuk hidung, karena yang boleh masuk hidung itu hanya huruf mim dan nun. Adapun ma-nya itu 2 harokat, mad itu tidak boleh masuk hidung karena makhrajnya itu di jauf atau di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Manirrahim, nirrahim sama rohim, rohmanir ro sama him. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan itu mim di akhir pada kata ar-rahim. Kadang-kadang sebagian teman kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim, mimnya hilang. Padahal di situ ada huruf mim dan salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf mim itu adalah sifat tawasud dan gunah. Jadi harus terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Harus terdengar sifat guna dan sifat tawasud. Kurang lebih begitu Ustaz. Yang harus beberapa poin yang harus diperhatikan ketika membaca bismillah. Kita langsung praktek saja berdua atau bagaimana Ustaz untuk ayat pertama? Oke, ya kita berdoa. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang tepat Ustaz. Kurang tepat karena tadi apa? Sinnya mantul Ustaz. Mungkin secara gambaran besar mungkin begini contohnya Ustaz ya. Kalau ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi ya Ustaz ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz Ustaz, mumtaz. Tapi tadi yang antum terangin banyak sekali Ustaz. Oh gitu. Poin-poinnya banyak sekali ya. Tapi jamaah sekalian nggak usah khawatir ya kalau memang tahsin kita emang agak panjang, satu ayat pun banyak yang diperhatikan ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau gejalanya terus berlanjut, silakan hubungin guru-guru ngaji terdekat. Siap Ustaz. Jadi kalau gejala-gejala susah ngomongnya itu susah, maka silakan kan ini gejala berlanjut silakan hubungi dokter ya betul. Kalau gejala ngaji, susah mengeluarkan hurufnya itu, maka hubungi guru-guru ngaji terdekat. Ya Ustaz. Ya oke. Ya atur nuhun Ustaz Yudi. Sama-sama. Pengajian singkat ini membawa berkah kita bagi amin, semua. Amin. Kita doakan Ustaz, kita doakan jamaah sekalian semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.